Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi man la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak-bapak RW sebelah satu. RW berapa tuh Peri? 11. Kalau sini ada berapa Pak Peri? 7. Kejaran Jawa RW 7 dan RW 11. Alhamdulillah hadir, dan juga kita hormati pengurus masjid Al-Barokah, Bapak-bapak RT, Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh yang hadir. Semoga kita semua insyaallah senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah malam ini, malam Jumat. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah dan juga diguyur hujan. Tadi pun sempat saya ragu datang, ada tidak jemaah barokah ini? Rupanya ramai juga ada. Luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita menyambung kajian kita pada bulan yang lalu. Masih ingat Bapak Ibu? Lupa? Judul kajian kita malam ini adalah manusia makhluk pelupa. Manusia makhluk pelupa. Itu contohnya. Apa judul ceramah kemarin? Lupa. Ya kan? Karena itu kita ada satu doa, dan doa ini sangat amat populer. Saya yakin Bapak Ibu semua hafal. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 286 atau surat Al-Baqarah yang terakhir. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Duhai Allah, Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan hukum kami, jangan kami diberi azab. In nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau jika kami bersalah. Dari doa itulah kita awali sebuah kajian kita ini, manusia makhluk pelupa. Di dalam Al-Quran, nama kita manusia ini Bapak Ibu dipanggil oleh Allah ada 4 panggilan.
Pertama, manusia itu dipanggil dengan kata An-Nas. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Apa arti An-Nas? Manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang kedua terdapat dalam surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Al-Kahfi ayat yang terakhir nomor berapa? 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah Muhammad, kata Allah, ana basyarum mithlukum, aku ini manusia seperti kamu. Maka manusia dipanggil oleh Allah basyar. Basyar itu artinya juga manusia. Yang ketiga, banyak terdapat dalam Al-Quran, yaitu disebut dengan Bani Adam. Ya Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam. Al-Isra ayat 80. Apa arti Bani Adam? Manusia. Nah, ya, manusia juga, anak keturunan Adam. Bani ibnu bin banun, itu artinya anak. Kalau bani jadi jamak dia, anak-anak keturunan. Berarti kita ini anak keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia. Maka kita ini keturunan manusia. Karena manusia itu punya keturunan dua. Konsepnya, manusia itu berasal dari dua asal, menurut dua konsep. Konsep pertama dalam Al-Quran, bahwa manusia itu berasal dari manusia, yaitu manusia pertama Adam. Dulu ada juga konsep yang kedua, manusia itu bukan berasal dari Adam. Itu menurut teori Darwin. Manusia berasal dari balua, monyet, iya kan? Kan Darwin yang bilang bahwa manusia itu dari monyet yang berevolusi menjadi orang hutan. Orang hutan berevolusi sekian ribu tahun menjadi manusia purba. Manusia purba berevolusi menjadilah manusia menurut teori Darwin. Kalaulah manusia itu berasal dari monyet, kenapa sekarang masih ada monyet? Logika membantah logika. Kan menurut logika Darwin, manusia itu dari monyet. Nah, kita bantah dengan logika. Kalau manusia itu dari monyet, kenapa sekarang masih ada monyet? Seharusnya monyet tidak ada lagi, sebab monyet sudah menjadi manusia. Iya kan? Logikanya begitu. Tapi kenyataannya monyet masih banyak. Nah, Bapak Ibu pilih, mau keturunan monyet atau keturunan manusia? Silakan. Iya kan? Logikanya begitu. Ada orang tidak mau disebut keturunan monyet, tapi tingkah lakunya monyet. Tingkah lakunya seperti monyet. Tingkah laku, watak, pola pikirnya dia keturunan monyet. Apa maksud saya Bapak Ibu? Orang sekarang menghina orang Arab, banyak mendiskreditkan, menyudutkan orang-orang Arab yang disebut dengan gelar-gelar jelek. Ada istilah namanya kadrun. Iya kan? Ibu-ibu tahu kadrun? Hah? Tak tahu kadrun? Kadal gurun. Jadi orang Arab itu kan memang tinggal di gurun, ditambah kadal gurun. Itu
penghinaan. Dia menghina orang Arab. Dia lupa bahwa dia juga keturunan orang Arab. Kita yang hadir ini Pak, keturunan mana? Arab kan? Karena kita keturunan manusia, maka kita keturunan Arab. Sebab Nabi Adam alaihissalam setelah diletakkan oleh Allah di Hindustan, India, kemudian Hawa di Jeddah, bertemu di Mekah. Nabi Adam dan Hawa itu bertemunya di Mekah, di sebuah negeri kecil namanya Arafah. Di tengah-tengah Arafah ada bukit namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu di Mekah. Singkat cerita, Nabi Adam itu hidup, berkembang, punya keturunan, kembar-kembar, itu hidupnya di Mekah. Manusia pertama hidup itu di Mekah. Maka kita ini semuanya keturunan Arab. Gak ada orang Amerika. Kapan Allah ciptakan manusia di Amerika? Gak ada. Semua keturunan orang Arab. Orang Arab yang beranak pinak dari Nabi Adam tersebar ke seluruh dunia. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Kami jadikan manusia itu tersebar ke seluruh dunia menjadi berbangsa-bangsa. Siapa yang menciptakan bangsa itu? Allah. Wa qabaila, dari bangsa-bangsa itu terpecah menjadi suku-suku. Wa qabaila, dan bersuku-suku, berbahasa-bahasa. Itu kodrat Allah, takdir Allah. Ada bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Amerika, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Di Indonesia banyak lagi bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Melayu, bahasa Minang. Itu semua siapa yang menciptakan? Allah. Makanya apapun bahasa kita, kalau kita berbahasa, Allah pasti paham. Pak Ustadz, boleh tak saya berdoa bahasa Batak? Silakan, Allah pasti tahu. Karena Allah menciptakan bahasa Batak. Mana buku yang tercipta zaman sekarang? Siapa penemunya? Bahwa bahasa itu diciptakan oleh Sianu? Gak ada. Gak ada. Mau mati-matian buat riset, buat penelitian, mencari asal muasal bahasa Indonesia itu, dan siapa yang menemukan, takkan ketemu. Siapa yang menemukan bahasa Inggris? Yang menciptakan bahasa Inggris siapa? Yang menciptakan bahasa Arab siapa? Semua bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti semua bahasa-bahasa itu kembali kepada bahasa Arab. Karena kita ini asalnya dari orang Arab. Jadi kalau orang bertanya, Bapak Ibu asli mana? Arab. Cuman lahir di Subang, lahir di Riau, lahirnya, tapi asalnya Arab. Tapi kok pesek-pesek Pak Ustaz? Ya kan? Hidup kita kok pesek-pesek, kan? Pendek-pendek. Dipengaruhi oleh kondisi tempat kita tinggal. Orang negro kok hitam, rambut keriting, iya kan? Hitam-hitam. Padahal asalnya dari Nabi Adam. Orang bule Eropa, Amerika, kenapa mancung-mancung, tinggi-tinggi, putih-putih, mata biru, rambut pirang? Padahal asalnya dari Arab. Dipengaruhi oleh wilayah. Sama kita orang Indonesia. Orang Indonesia kenapa kayak begini bentuknya? Karena dipengaruhi wilayah. Tanah tempat kita tinggal, udara tempat kita tinggal, makanan yang kita makan, itu dipengaruhi. Dan itu mempengaruhi bentuk tubuh kita. Kalau tidak percaya, Bapak punya anak, ya, baru bayi, suruh adopsi bule Amerika, biar dia hidup, pasti berubah. Pasti berubah. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada acara King Andy. King Andy menampilkan pertemuan anak dengan orang tua yang terpisah 40 tahun. Anaknya ini perempuan yang diadopsi oleh orang Belanda. Ibu ini orang Jawa Timur, kecil, hitam,
Korengan, itulah orang deso, orang kampung. Dia punya anak lagi perempuan di bawah adik, di bawah kakak yang di bawah Belanda punya adik. Itu hitam, jelek, bahasa kasar gitulah. Bertemu dengan kakak kandung aslinya yang seibu sebapak, yang zaman dulu diadopsi sejak bayi. Jauh beda. Kakaknya tinggi, putih, rambutnya sudah mulai agak keriting-keriting ke pirang-pirangan. Padahal mak kandung dia. Tuh, bertemu dan dia tak bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris dan berbahasa Belanda. Padahal asalnya orang Jawa Timur. Tapi sejak tinggal di Belanda, diadopsi sama orang Belanda, makanan yang dimakan pun cara-cara orang Belanda, tumbuh kembang badannya beda. Betul dah? Tak usah jauh-jauh lah, tetangga sajalah. Yang ini kenapa badannya sehat-sehat, bersih, ini orang kaya. Yang satu ini kurus, keriput aja. Kenapa? Miskin, beda. Orang kaya, orang miskinnya bentuk beda. Betul tak Pak? Jangankan bentuknya, batunya beda. Batunya aja berbeda. Karena orang kaya batunya gimana? Tak ada kaya sini ya? Miskin semuanya. Orang kaya itu Bapak Ibu. Maka Allah mengatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dipengaruhi oleh sesuatu hal yang asal muasalnya dari Arab. Kita ini berasal dari Arab. Maka siapa yang menghina orang Arab, sebenarnya dia mungkin keturunan monyet. Itu aja. Kalau dia menghina orang Arab, kemungkinan dia keturunan monyet. Ada yang menghina begini, Allah, awak orang Indonesia gaya ke Arab-Araban, masih mending ke Arab-Araban daripada kamu kemonyet-monyetan. Nah, paham Bapak Ibu? Jadi kita ini semua manusia, keturunan manusia disebut dengan Bani Adam. Yang keempat, manusia itu disebut oleh Allah dengan panggilan Al-Insan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Insan. Apa arti insan? Manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insan. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insan. Insan itu artinya manusia. Asal kata insan, al-insan asal katanya adalah nasia. Nasia itu artinya pelupa. Maka manusia ini pelupa. Lupa. Apa yang menyebabkan kita lupa? Inilah kajian kita yang mengambil surah Al-Munafiqun ayat 9 tadi. Apa yang menyebabkan kita lupa? Lupa diri, lupa kepada Allah, lupa dan kebenaran, lupa akan mati, lupa bahwa dunia ini sebentar, lupa sehingga kita lalai dalam kehidupan ini, lupa dengan jati diri kita. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan amwalukum, hartamu, an zikrillah, lupa kepada Allah. Sebab pertama kita lupa kepada Allah, yang akhirnya jatuh kepada perbuatan haram, jatuh kepada maksiat, disebabkan karena harta. Siapa contohnya? Nabi Adam. Nabi Adam itu lupa, kan? Lupa dia kan? La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Nabi Adam, hai Adam, kau hidup di surga sesuka hatimu. Kau boleh nikmati apa yang kau kehendaki. Tapi ingat Adam, satu pohon ni jangan kau dekati. Datang iblis. Iblis itu pertama
merayu Adam. Itu asal muasalnya. Merayu Adam gagal. Itu asalnya. Pertama iblis merayu Adam gagal. Lalu iblis lari kepada istrinya Hawa. Ketika digoda Hawa dengan materi. Apa itu dengan materi? Amwal. Ini surga enak hidup, kau mesti makan nih. Kalau kau makan makanan yang enak nih, yang bernama khuldi, kau kekal di dalam surga. Itu kata iblis. Apa benar seperti itu iblis? Benar. Allah tuh tak ingin kalian kekal, karena itu kalian dilarang. Tapi kalau kalian makan ini, kalian ambil harta nih, makanan ini, kalian akan kekal. Maka Hawa pun datang kepada Adam. Bang, kita makanlah buahnya, biar kita kekal di surga. Kata siapa? Iblis yang bilang. Bohong iblis itu. Percayalah bang, ini demi kebahagiaan kita berdua. Kita hiduplah di surga berdua. Makanlah, saya percaya kok. Kata iblis itu, bahwa kita ini akan bahagia di surga. Akhirnya Adam dirayu oleh Hawa jatuh. Baru Adam makan buah itu setelah dirayu oleh Hawa. Ketika digoda oleh iblis, Adam tak jatuh. Tapi ketika digoda oleh wanita, Adam jatuh. Makanya Bapak Ibu, laki-laki ini, ya Pak ya, kita laki-laki ini digoda oleh iblis, bisa kita nangis, masih bisa lah. Ya, sebagian kita masih kuat lah kalau digoda iblis. Tapi kalau digoda perempuan, ayo, jujur aja lah, sanggup dah? Kalau digoda perempuan, lemah kita. Maka namanya Hawa. Hawa itu nafsu. Adam itu tak tergoda oleh iblis. Yang membuat Adam tergoda memakan batang buah yang dilarang oleh Allah itu karena bujukan rayuan istrinya, perempuan Hawa. Sebenarnya itu juga iktibar hikmah bahwa laki-laki itu yang paling berat hidupnya digoda oleh perempuan. Kata orang sekarang, tahta harta, tahta wanita. Betul tak Pak? Betul tak? Kan ngaku aja depan. Bu, makanya perempuan itu harus memberikan pelayanan yang paling maksimal kepada suaminya. Kalau tidak, dia akan dapat wanita lain, akan mencari wanita lain. Ya kalau halal. Kalau haram bagaimana? Di rumah dia tenang, di luar banyak gundiknya. Laki-laki ini buaya, ya Pak ya. Berat, karena goda kita bagi laki-laki ini perempuan. Kita masih bisa nahan judi. Saya yakin itu. Bapak-bapak masih bisa menahan perjudian, mabuk-mabuk narkoba. Apalagi kita orang-orang masjid nih, yakin saya. Tapi kalau perempuan, ya Pak Haji, Pak Haji tua ya sudah beda ada. Kesempatan aja kan dikasih itu, dikasih kesempatan. Oh, nggak habis tuh. Sama seperti ini. Bagaimana cara membangunkan suami supaya sholat subuh? Yang susah sholat subuh. Bu, bagaimana cara membangunkan suami subuh untuk ke masjid? Tahu caranya tak? Tahu tak? Ibu motor rahasia tak? Bukan, bisikkan ke telinga suami itu. Bang, kalau abang ke masjid, aku izinkan nikah lagi. Bangun itu. Tidak, mau bu? Oh, ibu yang tak mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, asbab lupa disebabkan harta, godaan dunia, godaan pangkat, jabatan. Amwal itu banyak artinya umum. Amwal asal katanya memang mal itu harta. Tapi ulama tafsir menjelaskan mal itu bisa diartikan jabatan, bisa diartikan pangkat,
Tengok orang sekarang, nggak tahu lagi mana hak mana batil, tak tahu lagi mana halal mana haram. Yang penting jabatan dapat. Lupa bahwa dia mati sebentar lagi. Setelah dapat jabatan, buat sewenang-wenang, lalim, zalim, aniaya, menipu rakyat. Kenapa? Lupa. Manusia ketika lupa Pak, kalah. Dengan kawan pun lupa. Jangankan dengan Allah yang memberi rezeki, yang memberi kehidupan, memberikan semua nikmat. Kawannya saja yang dari kecil berkawan bisa lupa. Oh, itu bahayanya Pak, harta. Sehingga ada orang bilang piti kawan-kawan, ya kan? Nah, kalau piti kawan-kawan. Piti kawan, betul. Memang begitu. Beda dengan sahabat dulu. Sahabat-sahabat Nabi SAW nggak ada itu. Ketika Nabi membawa sahabat dari Mekah Muhajirin sampai ke Madinah Yasrib, bertemu dengan orang Ansor. Apa kata orang Ansor? Hai sahabatku Muhajirin, tinggal di rumahku. Ambil satu kamar, aku punya 2 kamar. Ambillah. Untuk kau, milik kau. Kau sahabatku, kau saudaraku. Kenal saya tidak? Orang Yasin ke Mekah kapan? 500 kilo Madinah Mekah. Kapan mereka ta'aruf kenalan? Gak ada. Tapi mereka Muslim. Karena mereka Islam. Nabi ajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Jangankan harta, nyawa pun kita pertaruhkan demi persaudaraan sesama Muslim. Itulah Islam sebenarnya. Datang orang Muhajirin ke Ansor, ambil rumahku, saya punya rumah 2, ambil satu olehmu, untuk aku 1. Hai Abdurrahman bin Auf, tinggal sama aku punya kebun 2 hektar, 1 hektar untukmu, 1 hektar untukku. Aku punya istri 2. Kan? Kau percaya kan? Sampai begitu sahabat Nabi. Bukan dongeng Pak. Demi Allah, ini kisah Abdurrahman bin Auf. Aku punya istri 2, aku punya istri 3, aku punya istri 4. Pilih olehmu yang kau suka, yang tidak kau suka berikan kepadamu. Masya Allah. Begitu persaudaraan di zaman Nabi. Istri saja dibagi. Baca kisah, ada banyak bukunya tuh, baca di Gramedia. Kisah hijrahnya Abdurrahman bin Auf. Dan sahabat-sahabat yang lain ditawarkan istri. Bapak, kalau bapak-bapak punya istri 2, umpama punya istri 2, punya istri 3, datang kawan dari kampung, kawan waktu kecil, kawan sama seperjuangan. Bapak sekarang udah sukses, udah berjaya, beliau masih susah, cerai pula di kampung lagi, duda sampai Pekanbaru, tinggal sama bapak, istri bapak 3. Kira-kira kalau dia minta kawin, bapak kasih tak istri? Hah? Enggak. Kasih. Hah? Apa kata kawan? Ampunlah kawin, ampunlah carikan aku bini lah. Hah? Bini aku udah tiku. Pilih yang mau nak gitu dah? Hah? Andai pun kita mengizinkan yang mengambil istri kita, salah satu di antara 3 itu karena persahabatan kita, kira-kira yang mana kita kasih? Buruk. Astagfirullahaladzim. Masa yang buruk? Gak ada istri yang buruk Pak. Dulu kan cantik ya Pak. Sejak bapak pakai buruk dia, bapak yang salah. Ada istri umur 50, istri umur 40, yang terakhir istri umur 18. Yang mana sih? Yang tua. Sempat kawan minta, ayah kudu lah, paman lokong, umur pakai itu. Yang lama-lama aja lah. Sampai begitu. Kalau sekarang tidak, sudah jelas saudara, sudah jelas anak famili, bahkan adik beradik kandung. Gara-gara harta bisa bunuh-membunuh. Begitulah iman kita sekarang.
Luar biasa. La tulhikum amwalukum. Jangan gara-gara hartamu kau lupa pada Allah. Banyak kasus terjadi di Pekanbaru nih Bapak Ibu. Gara-gara duit, gara-gara warisan, gara-gara harta, hilang persaudaraan, hilang sanak famili. Begitulah jahatnya harta itu. Maka harta itu sikap kita terbagi dua. Ada harta itu di tangan, ada harta itu di hati. Kalau harta itu di hati, maka harta menguasai kita. Tapi kalau harta itu di tangan kita, kita yang berkuasa. Sekarang posisi harta itu kepada kita di mana letak? Di situ persoalannya. Lupa tak kita kepada Allah, atau malah harta itu yang membuat kita ingat kepada Allah? Bisa jadi Pak, dua masalah. Harta bisa melupakan kita kepada Allah, harta juga bisa membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia sedekah, infak, zakat dan sebagainya. Baik, ada pertanyaan? Baru yang pertama, yang membuat kita lupa pada Allah adalah harta. Kedua, wala auladukum an zikrillah. Yang kedua, yang membuat kita lupa kepada Allah adalah anak-anak. Kenapa anak? Kenapa bukan suami? Kenapa bukan istri? Kenapa bukan mertua atau bukan orang tua? Yang membuat kita lupa pada Allah. Sayang. Sikap kita menyayangi manusia itu berbeda. Kalau suami menyayangi istri dengan suami menyayangi anak, itu pasti beda. Sebab itu anak tidak punya gelar ketika ditinggal. Ketika anak-anak mati, dia tak punya gelar bagi orang yang memilikinya. Contoh, maksudnya begini. Kalau istri kematian suami disebut apa Bu? Janda. Ya kan? Janda. Kalau suami ditinggal istri disebut duda. Kalau ayah ibu ditinggal kalau anak ditinggal ayah namanya yatim. Kalau anak ditinggal ibu mati namanya piatu. Tapi kalau ayah ibu kematian anak disebut apa? Hah? Gak ada istilahnya. Sehingga ulama mengatakan begitulah bedanya sayang orang dengan anak. Saking sayangnya tak bisa diungkapkan apa namanya orang tua yang ditinggal oleh anak. Begitu kesedihan, rasa cinta ketika ditinggal oleh anak. Luar biasa. Orang yang pernah kematian anak itu beda. Pukulan mentalnya berbeda ketika ditinggal oleh suami, ketika ditinggal oleh istri. Bapak ibu ditinggal suami gimana? Sedih tak? Betul. Curiga saya nih. Bu, kalau ditinggal suami gimana Bu? Sedih tak? Sedih tak? Sedih kan? Kalau bapak ditinggal istri gimana? Pura-pura sedih. Pura-pura sedih. Kacau. Pura-pura sedih ya. Ibu sabar Bu ya. Dapat suami kayak gini. Ibu harus makan vitamin ya. Jangan sampai mati. Sebab dia nanti kalau mati ibu dia tak sedih. Sedih, pasti sedih. Cuman frekuensi sedihnya yang berbeda. Ada orang kematian suami sedih juga, cuman biasa-biasa saja. Nah kenapa? Memang itu doa ada sama ini. Bino lah mati rupanya. Sedih juga, ya kan? Ketika kehilangan anak, oh ini beda. Saking sedihnya orang tua tidak disebut gelar. Karena itu anak ini rasa cinta dan sayangnya kita kepadanya bisa kita
bisa lupa kita pada Allah. Bisa lupa kita pada Allah tuh maksudnya apa? Asbab salah menyayangi anak, kita lupa mana yang hak, mana yang batil. Contoh, anak SD merengek minta handphone, dikasih karena sayang sama anak. Anak SD sudah pakai handphone sekarang, main internet. SMP sudah pakai sepeda motor, nanti dipakai sepeda motor, tabrak, pecah kepala. Baru sadar orang tua, baru ingat dia, oh ternyata umurnya belum cukup, dan mati anak itu. Baru dia ingat bahwa umurnya belum cukup. Kemarin di Kalimantan, tentara bersama istrinya naik motor, iya kan? Anak gadis umur 15 tahun sudah punya SIM dah? Belum. Bawa mobil, di belakang bapak ibunya mendadak. Yang nabrak siapa? Anak kandung. Mati di tempat. Yang nabrak anak kandung sendiri. Lupa kita lupa anak itu belum layak. Maka dipilih secara psikologi minimal 17 tahun. Dia sudah mulai netral, sudah mulai stabil pola pikirnya, disebut dengan balik berakal. Umur 15 masih anak-anak, belum layak pakai motor, belum bisa pakai motor, tapi karena sayang sama anak, hancur. Sekarang Bapak Ibu timbul pertanyaan, andaikan kita yang ditabrak anak kandung sendiri, gimana perasaan kita? Mati. Siapa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab? Dibilang orang tua udah mati. Siapa yang disalahkan? Kalau kita balik kepada hukum negara, siapa yang mau dihukum? Sambo. Sambo lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah diingatkan oleh Allah, jangan karena sayang kau kepada anak, kau lupa pada Allah. Itu baru hukum dunia. Bagaimana hukum akhirat? Anak awak orang kaya, orang terpandang, ya anggaplah orang disegani masyarakat. Anak nilai rendah, otaknya jongkok, nilai rendah, lapor rendah, tapi kena gengsi sama masyarakat, dipaksa anak masuk sekolah favorit. Begitu. Anak buah asal sekolah negeri yang kelas-kelas cengeng, sekolah favorit dong. Tapi tak lulus, nilai rendah, orang standar 9, nilai ompeknya. Bagaimana bisa masuk? Buat sesuatu yang Allah larang, buat sesuatu yang Allah murka. Ar-rasi wal murtasi finnar. Suap. Masuk SMP nyuap, masuk SMA nyuap, sogok, masuk kuliah nyogok. Sekarang ada 2 rektor di Pekanbaru disandung kasus penerimaan mahasiswa baru. Ada yang lewat UMPTN itu lulusnya murni, yang tak lulus lewat belakang. Ribuan mahasiswa nyogok. Sekarang jadi masalah, ya kan? Dikaji orang, memang pertama sudah disaksi, ada sudah menjadi tersangka. Nyogok, rasuah, suap, dianggap itu bagian dari korupsi. Nah, belum lagi kerja ini sogok, kan haram. Tapi orang tua lupa, kita lupa bahwa itu akan menghancurkan kehidupan anak dan kehidupan orang tua. Maka Allah mengatakan, faulaika humul khasirun. Orang yang berbuat demikian rugi hidupnya dunia akhirat. Celaka dia. Kalau rugi kata Allah berbeda rugi kata manusia. Kalau rugi kata manusia paling-paling kurang. Uang berkurang, tekor usaha bangkrut, materi bisa dicari. Tapi kalau Allah yang bilang rugi, maka azab dunia akhirat yang Allah timpakan. Sebab itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, ingat-ingatlah kita, minta kepada Allah
agar selalu diingatkan di jalan yang benar. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon maaf lahir batin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.